Hari Minggu pukul 11 jam 11 tuh ada telepon mama. Beta telepon mama mau bilang beta mau habis. Dengar dari jauh mama senyum bahagia senang pas kali. Mama tanya beta anak apa susah. Beta bilang mama jangan takut. Beta surela, beta ikhlas. Beta minta doa, beta minta restu. Mama beta mau tabis. Bilang par papa dan oma dan bat sudah. Mama mama senang kasih. Beta juga mau lihat mama bahagia tanpa gendong cucu. Halo mama, dapat salam dari anak pater. Lalu, minta maaf, telepon. Saya juga menyiapkan sambutan ini dengan tertulis karena saya takut jangan seorang bilang dia kau songger di depan. Jadi saya tidak terlalu pandai berkata-kata yang saya menuliskan. Ini mewakili semua perasaan saya, mewakili panggilan saya, mewakili semua ungkapan hati keluarga, semua orang yang mendukung saya sampai pada saat ini. Saya menyampaikannya dalam sebuah refleksi, mungkin sangat sederhana, tapi itulah yang berkenan untuk saya dan panggilan saya. Kamu adalah sahabatku. Para imam, bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih, sejauh ini saya tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat saya mempersembahkan Ekaristi kudus di tanah leluhur sendiri, tanah terbaik yang Tuhan titipkan untuk kita semua. Walaupun saya sedikit kurang hati karena panggung ini permanen. Dulu saya rencana saya membuat lapangan futsal, tapi mau bagaimana jadi imam tentu. Di sini saya dilahirkan di kampung Lokokaki atau Loksem, orang sering kenal seperti itu. Dibesarkan serta dibentuk menjadi seorang pengembara. Saya tidak pernah membayangkan Tuhan membawa saya sejauh ini. Namun saya bersyukur bahwa saya yang lemah ini dari keluarga yang sederhana, Tuhan tetap memeluk setiap kerapuhan yang saya miliki dan mengizinkan saya menjadi imam. Rekam jejak panggilan saya begitu misteri karena saya tidak tahu dari mana saya dipanggil. Saya ingat peristiwa yang begitu mengesankan. Malam itu Bapak dan Mama ke Bali. Mereka bilang kita sudah tamat kesenangan, tidak ada lagi tugas, kami terlibur sedikit. Lalu saya mau memutuskan untuk kuliah, tapi saya bingung mau kemana. Saya sudah siapkan semuanya, tapi entah apa yang mengetuk hati saya. Saya katakan kepada kakak saya beberapa orang, saya mau masuk biar. Langsung saat itu kakak Martin dengan sangat semangat menghubungi sekian banyak pastor, ketua lingkungan dan sebagainya untuk mempersiapkan saya masuk KPA. Saya bilang jangan sampai mau senang pada udah mau ikut di barisan. Jadi tanpa EAU saya memutuskan kagum tinggal di paroki pastoral selama 2 minggu, siap diri masuk tanpa tahu itu KPA seperti apa. Memang ada KPA di depan, tetapi sepertinya Tuhan ini tidak mengetuk saya atau saya yang kurang mendengar ketukan itu. Ada seminari di depan dan kalau dihitung saya lebih rajin atau disiplin daripada ada seminari. Masuk ke sana untuk apa? Main bola, curi mangga sedikit, kelapa. Nah dulu kan tidak ada gerbang. Tidak tahu setiap malam sering berkeluyuran di dekat berseminari sampai Robo di Langgar Lero dan sekitar sampai ke Robo hanya untuk bergaul dengan teman-teman. Saya tidak tahu apa tujuannya, tetapi Tuhan membawa saya kepada Pondok Karma. Saya berusaha untuk mencoba menjalani apa yang telah saya mulai, karena bagi saya titik berhenti itulah kehendak Tuhan sendiri. Dia yang memulainya, dia pula yang akan mengakhirinya. Saya sering berkata, Tuhan kalau memang kau mau memang saya pastikan. Dengan segala kerapuhan, dengan segala kelemahan, ketidakpercaya diri, keraguan-raguan, Tuhan masih mengatakan mari jalan terus. Tentu dengan dukungan doa keluarga, orang tua, saudara-saudari semua ada di sini maupun yang tidak sempat hadir. Disiplin rohani yang merosot. Jadi hidup di biara tidak enak-enak saja pengalaman.
Kalau tidak percaya, tinggalkan ini anak istri berarti masuk penjara. Kadang rasa bosan dengan rutinitas membuat saya mengurung diri untuk mengadu kepada Tuhan tentang apa yang saya alami. Dia pada akhirnya Tuhan tidak pernah memberikan kepastian. Dia hanya menunjukkan gambaran yang amat kabur. Tapi justru di sanalah saya menemukan bahwa Tuhan memang tidak memberikan saya kepastian. Dia hanya menunjukkan gambaran yang amat kabur. Karena di sanalah saya menemukan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan yang sempurna. Dia hanya menawarkan yang sempurna untuk dikejar, hingga pada akhirnya dia sendiri yang menyempurnakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan itu. Jika lebarnya, tuh apa dia tadi dari rumah yang tak apa no? Ya, tuh kasih yang mereka biar wakil kru berapa. Dan moto ini saya pilih pertama-tama berangkat betul dari suasana keluarga. Pertama, dua orang sahabat yang luar biasa untuk saya, Bapak dan Mama. Mereka mengajarkan banyak teladan. Bukan berarti tidak ada kekurangan, tidak ada persoalan dalam keluarga, dalam hidup adik kakak. Tetapi saya melihat bahwa benar-benar semua orang belajar menjadikan satu sahabat dengan yang lain. Dulu belum ada pakan ambil sendiri. Biasanya mama kalau kami pulang jaga hewan dan sekolah, dia sudah sebut semua makan-makan itu lalu siapkan. Kemudian kami datang ambil. Lalu bapak bilang begini, hinggapi sapaan mesra untuk mau. Jangan pernah marah anak-anak sebelum makan. Biarkan mereka makan dulu, tapi kalau saat marah, setelah makan dan nasihat dia yang baik-baik. Dan saya tidak pernah mendengar bapak itu maki mama atau mama maki bapak. Demikian juga kami adik kakak kandung ini, saya tidak pernah mendengar yang suatu saat di mana mereka benar-benar saling ingin melenyapkan satu dengan yang lain. Memang ada satu dua gesekan, tetapi semua bisa diselesaikan. Saya pikir ini teladan dua orang sahabat yang mau bencana supaya anak-anaknya juga hidup bahagia sebagai seorang sahabat, saling mengasihi. Dan saya juga menyadari bahwa menjadi imam berarti memikul salib. Seperti yang saya bilang tadi, tidak enak-enak saja masuk di biara. Tidak. Kalau ketua panitia bilang, heran Tuhan ini panggil orang-orang ganteng untuk jadi imam. Saya bilang saja heran Tuhan panggil orang-orang yang bukan jelek kita suami istri. Maaf, akan ada. Dipanggil lah. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, setelah dari keluarga, saya juga menemukan persahabatan suasana ketika saya berada di karya. Tentu dengan pasang surut, dengan dinamika yang ada, kami hidup bersaudara, berdoa melayani. Ada satu dua gesekan, tetapi yang paling penting, bahwa di dalam Karmel ada satu prinsip, tidak ada namanya mantan saudara. Meskipun ada begitu banyak luka, air mata, tetapi itu disempurnakan. Sahabat, kamu adalah sahabatku yang menerima kekurangan sahabatnya. Satu pengalaman kecil lagi, kalau tidak mungkin saya tidak seperti ini. Ketika kelas 2 SMP, saya dan Mama pergi terima rapor. Nah, ini kita nggak pungut. Kami pergi terima rapor, kemudian wali kelas depan memanggil Mama. Saya tidak tahu apakah ada di sini Pak Emmanuel Pandi. Saya waktu itu terluka, tetapi hari ini saya sembuh karena peristiwa itulah yang mengantar saya pada salah satunya praktik ini. Saya lihat Mama muka tidak murung Mama waktu itu. Dia menerima lapor, kemudian dia tunjukkan kepada saya. Saya baca. Ada dua, tinggal di kelas, naik ke kelas. Kenapa core itu mau naik ke kelas? Padahal apa tinggal di kelas kalau kodang namanya. Kau bawa ni nak kian, ni dah faham apa oka. Nah, lo kodang aku rokok gemel bukan. Tapi menarik, Bapak Ibu saudara-saudara. Mama lagi-lagi menjadi sahabat yang luar biasa. Kami lewat jalan potong dekat rumahnya Pembedahan Dus, kalau saya tidak salah. Lalu Mama mulai dengan motor, saya bilang, boleh jangan rapat di lokal ini aku betul lagi lagi di kali saya terima sekolah lagi. Tapi Mama berapa dia senyum saja. Dia bilang jangan kasih
saya harus pegang muka duluan biar saya juga jalan kaki lewat kan sampai ke rumah. Dan saya tidak tahu apa perasaan mama waktu itu. Dia yang menerima saya dengan penuh cinta. Tapi ada satu orang, dia eksprat. Dia paling tidak terima waktu itu. Saya berdiri, saya sedang duduk di bawah teras, sendal jumbo. Mana tahu pun nggak balik ini aduh, itu yang balik daripada mati bareng. Dia bilang apa lo bapak begini menang permisi, mutai orang tadi. Dan kakak itu adalah Daniel Aniki alias Bapak Ferry. Apa mana anu? Jadi ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang mengikhlaskan, ada yang mendorong. Tetapi itulah persahabatan. Seperti Bapak Komisaris tidak harus baik-baik, teguran, kemarahan itu juga kadang bentuk cinta kasih. Jadi mama luar biasa. Terima kasih mama. Itu tidak pernah apa-apa, tidak boleh pindah. Tinggal di kelas 10 di SMA SMP Alusius. Saya dengan hati dan terima lihat saya mengulang. Tapi itulah yang membawa saya salah satu membawa saya pada tempat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kamu adalah sahabatku. Saya sadar ada rupa-rupa ketakutan dan kecemasan yang terus mengintai. Ada rupa-rupa kehampaan yang menanti, serta ada rupa-rupa kesepian yang akan saya alami. Kadang teduh delima, kadang melambung. Saya merasakan kehidupan yang amat indah ketika Tuhan bersama saya. Karena itu, saya juga tidak mengucapkan terima kasih satu-satu, tapi semua orang mulai dari Bapak dan Mama, kakak, adik, para formator, anggota kor, panitia, dan semua yang sudah disebutkan tadi dan belum pernah disebutkan, saya ucapkan terima kasih banyak untuk musuh semua yang telah mencari segalanya bagi hidup saya. Cerita cinta yang kita rajut malam ini semoga mengantar kita pada cerita hidup yang tak pernah pudar, bahwa kamu adalah sahabatku. Saya juga mau bahas sedikit. Minta maaf Pak Merato, maaf kalau saya salah, minta maaf ya. Setelah itu Jawa beliau sedikit. Mereka minta, yang minta itu Pak Martinus 10. Kalau dia menangis di bawah kolong, oh iya, sebelum saya mengakhiri, minta maaf kalau saya itu baru setengah menit. Nah, jadi pada baiknya saya memperkenalkan Imam Ordo Karmel yang turut hadir saat ini. Mohon izin supaya Bapak Mama juga tahu, oh ini para Imam Karmel. Saya mohon para Imam Karmel termasuk yang baru itu berdiri sedikit. Dede itu ya berdiri. Saya mohon dengan hormat bisa berdiri. Dari ujung di depan ada Pater Leo, sudah tahu. Nah, lalu Pater Andre Nono Rumah Dara Kodi, ada Pater Ansel, Pastor Broki, ada Pater Innocentius Sumbisona dari Maokaro. Ini teman kelas saya sejak KPA dan sampai saat ini kami dua sudah sisi. Tinggal kami dua dari 14 orang. Lalu ada Pater Noval Gedo dari Saga Keuskupan Akende. Lalu Pater Komisaris, Pater Buyung, Pater Fandi, Pater Gantung. Lalu ada Pater Jokopo, Pater Yoren, Pater Jais, dan Pater Yandeu, dan Pater Jerry. Lalu ada teman SMP saya dulu dari CSSE, Pater Umbuyaka. Berdiri di belakang. Ya. Lalu di sini ada beberapa teman kelas. Ada 2, ada 3. 1 Frater Teping. Berdiri sedikit Bapak. Nah, ini teman kelas yang tahun depan akan tabis. Kedua Frater Randi Kena, orang Bejawa, orang Bejo. Ini teman kelas dan tahun depan juga tabis. Kemudian Frater Bertus Kasman dari Rai Timur. Kemudian ada 3 suster Fransiskan, suster Rovina, suster Itas, yang sudah lihat tadi saat pengaluan. Ini ya. Aduh, saya tahu tak kira kenal ada. Kamu adalah sahabatku. Mai ngarkuami, aku ina bakaman. Aku ali baka aku gotong, aku nguan. Lakada
Datang pangua kuna satu darah. Nah iya ada iya balik rabi. Tapi mai ngarakuam. Nia memang kakak main elodong aku tegi me ngaraku yemi oleh hadi. Mai mi tukemi. Mari kita berbahagia bersama. Mai kata baringitan kata kola be magan marah kata kola na angkat bulog. Jadi nah dia dunia permisi memang awalnya tolong pieto betawada tolong ada pieto betawada ada tolong betawada ada pieto bukarega ada di kulit loda ada apa lele loko tablo loko lebu ada sampai kepada loda memberi pada melarang dan semua kita itu ya